Oke, Siap, kita lanjut lagi ke materi. Oke, ya, sudah terlihat. Oke, oke, sudah complete test. Terima kasih untuk partisipasinya, Bapak Ibu sekalian, semuanya ikut. Oke, dari lihat sih mungkin sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah punya basic, punya dasar mengenai fungsi HR dan juga tentang rekrutmen itu sendiri ya, Bapak Ibu. Mungkin kita bahkan lebih bahas lebih detail untuk selanjutnya, untuk slide-slide selanjutnya. Oke, oke. Ya, kita seperti tadi saya sampaikan bahwa saya selalu awali dengan HR framework gitu ya. Ada apa aja sih fungsi HR secara menyeluruh ya mungkin bisa disimpulkan, kita bisa persingkat bahwa fungsi HR secara menyeluruh itu ada 5 fungsi secara garis besar. Pertama adalah mengenai planning. Apa itu planning? Planning itu adalah proses mengidentifikasikan gitu ya perencanaan sumber daya manusia untuk saat ini dan masa depan. Yang saya garis bawahi adalah yang selaras dengan sasaran strategi organisasi gitu ya. Bapak Ibu sekalian mungkin fungsi HR pada saat ini mungkin tidak seperti fungsi HR mungkin 20 tahun sebelumnya mungkin kita ya banyak familiar dengan istilah personalia gitu ya yang hanya berkutat pada urusan administratif gitu ya mungkin dalam pencatatan absensi dalam pencatatan kontrak karyawan gitu ya ataupun hal-hal yang sifatnya administrasi gitu ya. Mungkin dulu personalia tuh pasti akan muter tuh ke karyawan-karyawan untuk ngasihkan slip gaji carbonized gitu ya mungkin zaman dulu. Nah, saat ini fungsi HR itu sudah ke mungkin strategik gitu ya, karena sekarang fungsinya HR itu jadi partnernya dari business owner itu sendiri gitu ya. Makanya sini dari fungsi planningnya ini sangat penting untuk selaras dengan strategi organisasi gitu ya, dengan visi dan misi perusahaan gitu ya, dengan target-target perusahaan tuh nanti seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin hal simpelnya adalah yang paling sering kita jadi eh, pattern gitu ya dalam kita merumuskan terkait dengan sumber daya manusia adalah manpower planning gitu ya. Bagaimana mungkin analoginya gitu kita perusahaan ini bisa bergerak di bidang bergerak di bidang FMCG gitu ya ataupun F&B, restoran katakanlah kayak gitu ya. Bagaimana kita, perusahaan sudah punya target dalam jangka waktu tahun ini akan ada penambahan cabang gitu ya dan kira-kira kita sebagai HR apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya pastinya kita memberikan insight-insight gitu ya sesuai dengan strategi perusahaan. Perusahaan itu mau nambah 5 cabang katakan gitu ya, satu cabang itu dari historical cabang-cabang sebelumnya itu berapa sih yang dibutuhkan manpowernya gitu ya. Nah, dari yang sudah ada butuh berapa chef gitu ya, berapa waiters gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa merumuskan berapa idealnya satu restoran itu harus terpenuhi gitu ya. Gitu ya. Mungkin jadi tanya juga gitu ya, apakah hanya lihat historikalnya aja gitu ya, atau ada perhitungan lain gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah menghitung mengenai apa workload analisis gitu ya, analisa beban kerja gitu ya. Dari apa ketika ada high season gitu ya, ada banyak customer yang datang gitu ya, waitersnya itu berapa sih yang diperlukan gitu ya, kita bisa hitung di sana berapa sih save yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya strategi. Nah, itu apa dan juga mungkin strategi lainnya gitu ya mengenai tentang oh dalam waktu 1 tahun ini kita akan apa punyai target revenue sekian eh, ratus juta gitu, ratus kali sekian miliar gitu ya. Apa yang bisa dilakukan kita gitu ya? Kita bisa menambahkan dari sumber sumber daya manusianya aja, sumber manusianya, tapi nggak hanya itu juga kita bisa menaikkan kompetensinya. Mungkin kita bisa melihat mappingkan, dari strategi organisasi, dari struktur organisasi yang ada bahwa nanti ke depannya untuk biar selaras dengan tujuan organisasi untuk ada peningkatan revenue, berarti kita harus tambahkan sales head salesnya ataupun level supervisornya berapa orang gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari jumlah manpower yang tersedia gitu ya.
Kita oh ternyata ada sales-sales yang kira-kira bisa dipromosikan sesuai dengan historical KPI-nya, performance review-nya gitu ya, bagus, baik gitu ya, kita bisa tingkatkan promosikan ke sana. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah ketika seorang sales, katakanlah kita seperti itu, performance-nya bagus sebagai sales, apakah dia akan bagus sebagai supervisor sales, katakanlah kayak gitu ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, pasti ada kompetensi yang perlu ditambahkan di sana gitu ya. Makanya kita sebagai HR juga mikirin bagaimana kita bisa memberikan eh, insight dan strategi gitu ya untuk bisa meningkatkan kompetensi karyawan itu sehingga bisa selaras dengan tujuan organisasi gitu ya. Dengan kita lakukan coaching, konseling, kita penuhi gap kompetensinya, otomatis mereka performanya baik, otomatis revenue perusahaan atau target perusahaan akan tercapai gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin singkat gambaran kasarnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah acquiring gitu ya. Apa sih acquiring itu? Adalah proses mengidentifikasi gitu ya. Kita sudah merencanakan, saatnya kita mendapatkan gitu ya. Untuk mencarikan, kita pasti mencari kandidat karyawan itu yang bertalenta. Nggak mungkin kita cari karyawan yang akan malah merugikan atau menambah beban bagi perusahaan gitu kan. Nah, makanya kita perlu sangat penting untuk mencari talenta yang berkualitas gitu ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari internal maupun eksternal organisasi gitu ya. Gitu. Mungkin sangat baik kalau misalnya kita bisa mendapatkan posisi-posisi penting, posisi-posisi yang manajerial itu kita bisa dapatkan dari internal gitu ya. Nah, kalau memang secara paket apa human development-nya sudah berjalan, pasti kita bisa punya nge-track tuh. Oh, mana kandidat-kandidat yang cocok di internal yang bisa mengisi posisi-posisi penting ataupun eh, posisi-posisi eh, manajemen manajerial gitu yang ada di internal gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, apa yang bisa dilakukan kita adalah cari di eksternal gitu ya. Makanya kita penting mencari strategi rekrutmen yang baik seperti apa gitu ya turunannya. Bagaimana kita melakukan seleksi dan asesmen juga yang tepat gitu ya. Jangan sampai juga kita melakukan seleksi itu ibaratnya mencari ikan yang misalnya level sorry ikan kecil gitu, tapi kita pakai jaringnya jaring ikan hiu gitu, ikan-ikan besar gitu ya. Pasti akan banyak yang molos tuh gitu ya, banyak yang nggak dapat gitu, makanya cuma lewat gitu doang gitu ya. Nah, makanya strateginya tuh harus sesuai gitu, bagaimana kita sourcingnya bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Bagaimana kita melakukan seleksinya juga sesuai gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas terkait acquiring ini di slide selanjutnya. Nah, udah kita rencanakan, sudah kita dapatkan, selanjutnya kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Pastikan perusahaan itu ingin tujuannya adalah selalu tumbuh gitu ya, selalu berkembang gitu ya. Nah, untuk berkembangnya itu sendiri, pastinya orang-orang yang mengisi, yang menjalankan roda organisasi juga harus dikembangkan, Bapak Ibu, gitu ya. Pasti kompetensi yang ada saat sedang berjalan perusahaan tahun ini dengan tahun depan dengan perencanaan pertumbuhan perusahaan, pasti si manusianya juga harus ditambahkan, kompetensinya harus dikembangkan. Simpelnya kayak gitu. Nah, dalam development ini juga pasti kita ada namanya eh, pengembangan organisasi gitu ya. Pasti nanti misalnya dari yang tadi saya sampaikan, misalnya dari levelnya staff eh, performs gitu ya, kita promosikan ke supervisor. Nah, pastikan ada kompetensi yang dia sebagai staffnya itu sudah oke, sudah 100%, tapi ketika dia di posisi supervisor, pasti ada kompetensi yang secara requirement-nya bertambah gitu ya. Katakanlah misalnya dia sebagai staff secara komunikasi, secara problem solving, sudah oke. Nah, ketika kita level supervisor, dia perlu ada namanya leadership. Oh, kita secara kompetensinya dia masih di level 2 katakanlah kayak gitu ya. Sedangkan untuk level supervisor ini ada di level 3. Nah, apa tuh level 2 level 3 di kompetensi? Nah, itu yang biasa kita sebut namanya metrik kompetensi, Bapak Ibu sekalian. Jadi penting kita rumuskan Bapak Ibu untuk melakukan metrik kompetensi. Jadi situ kita bisa melihat kira-kira karyawan yang di internal kita apakah kompetensi sudah cocok atau sesuai atau belum gitu. Kalau belum berarti ada gap tuh Bapak Ibu. Nah, gapnya itu yang perlu kita sebagai HR kita development kita kembangkan lagi. Mungkin tadi eh, pas kayak Mas Rahmawan gitu ya di kerja di people development gitu ya, mungkin berkutatnya dengan seperti ini gitu ya. Bagaimana bisa melihat secara
luas secara detail masing-masing kira-kira si karyawan ini bagaimana performance-nya, apakah kompetensinya sudah sesuai atau tidak, sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau belum berarti harus kita penuhi gitu ya. Nah, sudah kita dapatkan gitu, kita kembangkan gitu ya, pinter gitu ya, orangnya udah kompetensi udah cakep deh gitu, udah oke gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba ketika dia dapat counter offer dari perusahaan lain, dia tinggalin kita gitu ya. Nah, inilah yang menurut kita penting sebagai HR satu paket itu kita perlu juga namanya program yang bisa meretain karyawan. Makanya di sini ada fungsi HR sebagai retaining gitu ya. Apakah selalu retain ini nunggu karyawannya resign dulu baru nanti kita ajak ngobrol, oh, kamu di sana dapat berapa gitu ya. Kita di sini aja, sini kita oke, kita bisa tambahin kok gitu ya. Nah, mungkin ada hal itu terjadi kalau memang si talentanya memang kunci banget gitu ya, mungkin manajemen akan meminta seperti itu. Tapi kita sebagai HR punya peranan gitu, Bapak Ibu sekalian, punya rekan-rekan, bagaimana kita bisa mendesain program kompensasi benefit ini yang seadil mungkin gitu ya, dan juga bisa menarik karyawan dan membuat karyawan tuh berpikir untuk pindah dari perusahaan kita. Tapi kita juga nggak bisa posesif untuk bisanya perusahaan karyawannya itu tetap harus ada di kita terus gitu ya. Tapi bagaimana kita buat eh, kompensasi benefitnya itu membuat karyawan itu untuk berpikir dua kali atau bukan lebih tiga kali untuk keluar dari perusahaan kita atau resign dari perusahaan kita gitu ya. Nah, makanya penting kalau kita bicara tentang kompensasi benefit itu kita bicara tentang struktur skala upah. Bagaimana kita bikin struktur skala upah itu yang seadil mungkin gitu ya. Jangan sampai nanti ada karyawan yang punya level tertentu, punya tanggung jawab lebih besar, secara income pendapatannya itu malah lebih rendah dari posisi atau level yang di bawahnya gitu ya. Nah, itu yang perlu dipastikan. Nah, itu pasti tidak lepas dari juga namanya grading gitu ya, ataupun golongan gitu ya. Makanya kalau mungkin di perusahaan manufaktur ataupun di daerah pasti ada namanya golongan yang nanti akan eh, berimpact atau berdampak pada pendapatannya, mungkin dari tunjangan-tunjangan gitu ya, tunjangan jabatan, tunjangan atau tunjangan tidak tetap seperti tunjangan makan atau tunjangan kehadiran gitu ya. Nah, itu penting sekali kita sebagai HR memikirkan itu. Dan juga mungkin nanti kita juga nih secara struktural upah dan juga bagaimana sih benefit dan reward yang kira-kira bisa membuat motivasi karyawan itu tetap bisa di tempat di kita gitu ya, untuk berpikir eh tidak gampang mudah untuk terima tawaran dari perusahaan lain gitu ya. Nah, itu yang jadi PR juga nih dari kita sebagai HR untuk kita pikirkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu pasti akan saling relate gitu ya, dari mulai dari pengembangan karyawan dan juga nanti paket kompensasi dan benefitnya gitu ya. Nah, setelah retaining baru ya tahap akhirnya adalah maintaining gitu ya, proses pengelolaan penanganan SDM gitu ya, melalui pelayanan yang cepat, baik sehingga hubungan industrial gitu ya antara SDM terjaga dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang customer certification atau kepuasan pelanggan. Nah, pelanggannya kita tuh siapa sih kita sebagai HR gitu ya. Nah, sudah pasti itu kan pelanggan kita, customer kita adalah karyawan itu sendiri karena kita melayani karyawan gitu ya. Dan juga agak unik kita juga sebagai polisi juga di dalam organisasi gitu ya. Tapi hal-hal yang semuanya sifatnya pelayanan sebaik mungkin secepat mungkin dapat terlayani gitu ya. Contohnya sebagai tanggung jawab kita sebagai HR, karyawan sudah gajian, ada uang lembur, detailnya mereka harus tahu gitu ya, minimal gitu. Kalau kita biasanya tuh pasti kita slip gaji. Nah, hal-hal yang kayak gitu semuanya sudah dimudahkan pada era digital saat ini, Bapak Ibu sekalian, di mana semuanya sudah bisa terintegrasi di dalam HRIS, gitu ya. Bayangkan kalau mungkin dulu kita harus buat eh, slip gaji manual, kita share by email ataupun kita kasih print satu-satu dan kasih ke karyanya masing-masing. Sekarang semuanya mereka udah bisa self service gitu ya. Sekarang kayak misalnya di saya mungkin kayak Sunfish gitu ya. Ada yang eksternal, mungkin ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang bisa dikembangkan oleh IT-nya di perusahaan masing-masing gitu ya. Silakan, tapi di area digital ini sangat memudahkan ketika kita menggunakan eh, platform-platform atau layanan-layanan tentang mengenai dengan HRIS ini gitu ya. Jadi sifat yang sifatnya administratif itu sudah kita bisa tinggalkan, kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih strategik gitu Bapak Ibu ya.
Nah, turunan apa ada gitu ya, employee database, bagaimana kita bisa karyawan masuk